Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah menurut beberapa ahli, yaitu ada satu Franzen, yaitu otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Kemudian yang kedua ada dari Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri. Jadi kesimpulannya, otonomi daerah itu adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat mengenai aspirasi masyarakat. Kemudian di sini ada tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah itu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Lanjut, ada otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Apa yang dimaksud dengan konteks negara kesatuan, yaitu pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan memanggil sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian, landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah atau KND. Kemudian, yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur. Keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan daerah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kemudian yang terakhir, prinsip otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah satu, nyata. Otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Kemudian kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu berarti kita memberi otonomi yang
yang diselaraskan dan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Kemudian yang ketiga, dinamis. Pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. Nah, sudah selesai ya materi yang telah Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, anak-anak bisa bertanya langsung atau menghubungi Ibu melalui WhatsApp. Dengan sopan ya, perkenalkan nama, kemudian nomor absen. Begitu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, tetap semangat mengerjakan tugas.